Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak rahimakumullah, kita lanjutkan ke sesi kedua. Dan ini kita masih membahas buku Adab Harian Muslim Teladan buah karya Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Dan kita masuk ke bab yang ke-11. Adab-adab yang berkaitan dengan mimpi. Ini penting bapak-bapak ya. Karena kita masih terkait dengan terakhir adab tidur. Ya. Kata Syekh ya di sini adab-adab yang berkaitan dengan mimpi. Yang pertama, bapak-bapak, apabila bermimpi yang baik maka hendaknya memuji Allah, alhamdulillah, dan hanya membicarakannya kepada orang yang dicintai dan terpercaya. Kalau bapak-bapak dapat mimpi baik, ceritanya hanya keluarga saja, dan itu pun keluarga yang kita percayai dan juga orang-orang yang mencintai kita dengan tulus, ya. Emang kenapa saat kalau misalkan kita ceritakan kepada orang lain tentang mimpi tersebut? Buktinya bapak-bapak rahimakumullah, ingat kisah Nabi Yusuf yang ketika beliau bermimpi, ya, ada 11 ya bintang yang sujud ya kepada Nabi Yusuf, ya. Maka ayahnya Nabi Yakub alaihissalam itu melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya. Padahal itu saudara kandung satu ayah, walaupun beda ibu. Ya, begitu. Jadi kita kalau dapat mimpi baik, ya, yang menyenangkan kita, cerita kepada orang-orang yang kita cintai, cerita kepada orang-orang yang kita tahu dia ini benar-benar cinta sama kita dan percaya sama kita. Lalu yang kedua, apabila bermimpi buruk, maka hendaklah melakukan hal-hal yang berikut. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpinya. Ya. Lalu ketika kita mimpi, bapak-bapak biasanya kan tuh, ya saya pernah ngalamin sih ya, ya gitu. Biasanya kita tuh agak susah melafalkan sesuatu kan ya, ya gitu kan. Akhirnya seperti orang mengigau. Ya kan, istri saya ngelihat sendiri soalnya. Iya, gitu bapak-bapak. Nah, berusaha tuh lawan. Nah, setelah kita terbangun, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kata Rasulullah, kita meludah sebelah kiri 3 kali. Gitu, enggak. Ya, ludahnya ludah isyarat ya. Ada istri di sebelah kiri kita ludahin, subhanallah, nggak boleh. Apalagi pengantin baru nanti, jangan ya. Ludahnya gini Pak, ya gitu ya. Tapi kalau misalkan istri kita ada di sebelah kiri, khawatir dia tersinggung, kita bisa tutup begini, ya. Dan ini disyariatkan juga ketika kita lagi sholat nggak khusyuk. Itu bapak-bapak. Baca a'udzubillahi minasyaitonir. Jangan kenceng-kenceng tapi lagi sholat nih, udah 2 rakaat nih nggak khusyuk-khusyuk nih kan, mikirinnya macam-macam nih. Isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lalu 3 kali ludah begitu. Ya. Paling yang sebelah kiri kita nanya, mas tadi ngapain mas gitu kan. Kalau dia orangnya kepo nanya pasti. Itu ya kita jelasin. Lalu yang ketiga, kata Syekh di sini memohon perlindungan kepada Allah. Tadi sudah ya baca isti'adzah, ini 2 kali beliau sebutkan. Dan yang berikutnya yang D, berusaha untuk mengganti posisi tidur. Ketika kita tadi mimpi buruk lagi ngadep kanan nih. Ya kan Pak ya? Kita posisinya ganti ke sebelah kiri gitu. Lalu yang E, tidak menceritakan mimpi buruk kepada siapapun kecuali mimpi-mimpi tersebut ya kita bisa paham maksudnya. Ya. Dan yang kita mimpikan tersebut orang terdekat kita. Contoh misalkan bapak-bapak ya, kita mendapati anggota keluarga kita, mohon maaf, dia suka melakukan kemaksiatan. Lalu tiba-tiba, dan kita tahu nih, kita ini orangnya rajin ibadah. Kita tahu kita ini makan makanan yang halal. Nggak pernah masuk ke dalam tubuh kita makanan yang haram atau benda-benda yang diharamkan. Kita sholat 5 waktu ke masjid.
kita menunaikan hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban sebagai hamba kita jalankan. Lalu kita bermimpi ada adik kita di dalam mimpi tersebut tidak pakai baju sehelai pun. Nah, kasih tahu adik kita, Dek, semalam abang ngimpi kamu nggak pakai baju. Kayaknya kamu harus segera kembali kepada Allah, taubat, ibadah, sholat. Gitu. Kenapa? Karena bapak-bapak, kata para ulama, ya, salafus saleh, di zaman para sahabat pun ini terjadi. Rasulullah pernah bermimpi ada orang, ada yang pakai baju cuma sedada, sepaha, selutut, dan dia, Rasulullah melihat Umar pakai baju nyengser. Nah, kata para sahabat yang lain, takwilnya apa Rasulullah? Itulah agamanya. Jadi bapak-bapak, kalau bapak-bapak ngimpi nggak pakai baju, ngimpi sendiri, calon ini saya nggak pakai baju, pasti ada sesuatu. Segera bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Atau kita melihat orang, tapi kalau misalkan kita suka maksiat juga ya, kadang mimpinya dari setan juga ya, gitu. Tapi bapak-bapak, mimpi itu bukanlah menjadi dalil dalam beragama, ya. Kadang ada sebagian orang bermudah-mudahan, saya ngimpi ketemu Rasulullah, dia ngasih saya ini, ginian nih, gitu kan. Ditanya, Rasulullah gimana? Rasulullah palanya botak, kumisnya panjang, panjang sebelah kanan, pendek sebelah kiri, ya, nggak pakai baju. Nah, ini bukan Rasulullah, itu jin yang ngaku Rasulullah. Ya, Pak, ya. Kalau ngimpi ini kan orang tua udah meninggal, tapi kita nggak pernah sholat, nggak pernah doa, kan biasanya tuh orang sering mimpi ya, kok saya pernah diimpiin itu. Iya, kalau itu saya nggak bisa berani jawab, Pak, karena itu ada buku yang membahas tentang tafsir mimpi dan saya nggak bisa jawab pertanyaan itu karena itu masalah gaib. Karena mimpi itu bapak-bapak kadang cuma bunga tidur, mimpi dari setan, dan mimpi dari Allah. Nah, kalau mimpi dari Allah itu hanya kepada para nabi dan orang-orang pilihannya, orang-orang yang soleh di antara wali-wali Allah. Tapi wali yang benar nih, saya bilang wali yang bertakwa, benar-benar soleh, benar-benar soleh. Ya, begitu. Jadi kalau misalkan, terus lagi bapak-bapak kalau mimpi minum susu, nah itu ilmu agama. Kalau bapak pernah minum susu sedrum gitu ya, sampai kenyang, nah itu ilmu. Berarti ilmu bapak ini banyak, ya, begitu. Ini Rasulullah juga pernah mimpi, ya, mimpi ngasih susu, ya. Terus nimba air, ya, nimba air juga begitu. Ya, Rasulullah pernah mimpi seperti itu. Tapi sekali lagi bapak-bapak, ya, mimpi itu tidak perlu dijadikan dasar landasan hidup, dan juga jangan jadi bahan jali-cok, yang penting cocok, jangan. Misalkan gini, ada orang wafat, kayak contoh kasus tadi Pak ya, wah kemarin saya mimpiin beliau tuh meninggal. Nggak usah, udah meninggal, faedahnya apa kita cerita kalau kita mimpi dia meninggal? Tidak perlu. Begitu. Nah, kalau kita sering mimpi buruk, nah ini tanda bahwa kita jarang berzikir. Iya Pak ya. Begitu. Tanda kita ini suka menunda-nunda mandi junub. Karena menunda-nunda mandi junub itu adalah kunci masuknya mudah jin lewat situ. Karena kalau junub itu kan kita nggak bisa baca Quran, Pak. Ya, baca Quran nggak boleh. Megang Quran nggak boleh. Masuk masjid juga nggak boleh. Ya. Jadi besar kunci. Nah, makanya bapak-bapak, sihir itu sering lewat di, ya, kesempatan-kesempatan itu. Nyari kesempatannya ketika kita junub. Nah, apabila kita mimpi buruk, terus kita terbangun, disunnahkan atau disukai kita sholat 2 rakaat. Ya Pak ya. Udah kebangun, sholat 2 rakaat. Itu tanda orang-orang awwab, orang-orang yang suka kembali kepada Allah. Begitu Bapak-bapak. Ya. Nah, kalau masalah mimpi ini, udah mimpi buruk, cerita sama Ustadz. Ustadz, saya pernah mimpi kayak begini. Itu nggak bagus. Ya, nggak bagus. Ya, begitu.
Kasihan ustadznya juga disuruh takwil mimpi, berat dia. Itu gaib masalahnya, ya kan? Begitu. Ada lagi misalkan ya biasanya bapak-bapak kalau tuh adalah pertanda yang pernah saya baca dalam kitab ya, seperti di kitab-kitab para ulama, kejadian mimpi itu berulang-ulang. Kejadian mimpi itu berulang-ulang, dan itu ya bapak-bapak rahimakumullah, sekali lagi ya, orang tersebut adalah orang-orang yang soleh, tapi juga jangan ngaku-ngaku dirinya soleh. Ya, jangan kepedean. Kita ini banyak dosanya ya, kecuali para ulama, kecuali para aulia Allah, para wali-wali Allah yang bertakwa. Sampai sini saja bapak-bapak rahimakumullah. Insya Allah pada pertemuan adab berikutnya kita akan membahas adab-adab menguap. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.